Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Widyasari, dosen pada program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan S2 Utomo Boyolali. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Bidang ilmu saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah ilmu keperawatan, khususnya keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Mata kuliah utama yang saya ampu adalah keperawatan keluarga yang akan saya jabarkan pada video ini. Proses pembelajaran yang saya terapkan telah mengimplementasikan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran baik secara luring maupun daring. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk bahan tayang, misalnya PowerPoint, modul praktikum, dan bahan ajar lainnya. Interaction merupakan kegiatan tatap muka ataupun tatap maya yang melibatkan hubungan aktif antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan tatap maya dilakukan melalui Zoom meeting, sedangkan tatap muka dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, praktikum, ataupun simulasi. Assessment adalah penilaian terhadap ketercapaian proses pembelajaran mahasiswa. Assessment dilakukan melalui penugasan terstruktur, kuis, project by learning, dan ujian berupa ujian tulis maupun CPT. Selanjutnya, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga merupakan mata kuliah inti pada program studi Sarjana Keperawatan. Mata kuliah keperawatan keluarga dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Fokus mata ajar keperawatan keluarga adalah pembahasan tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga, dan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keperawatan keluarga dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan keluarga. Pokok bahasan pada mata kuliah keperawatan keluarga adalah konsep keperawatan keluarga yang meliputi konsep keluarga sejahtera, konsep keperawatan keluarga, ruang lingkup keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga. Sedangkan asuhan keperawatan keluarga meliputi pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sistem pembelajaran menerapkan hybrid learning, yaitu 1. Pembelajaran luring atau tatap muka yang dilakukan di dalam kelas untuk pembelajaran teori dan di ruang laboratorium untuk pembelajaran praktik. Yang kedua, pembelajaran secara daring dengan blended learning yang terdiri dari metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilakukan melalui Zoom meeting dan asinkronus melalui e-learning STIKES S2 Utomo. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan keluarga meliputi ceramah, diskusi, case study, project by learning, praktikum, dan simulasi. Sistem penilaian mata kuliah keperawatan keluarga atau evaluasi pembelajaran terdiri dari yang pertama, prasyarat yaitu kehadiran minimal 80%. Yang kedua, evaluasi dilakukan dengan bobot penilaian sikap dan keaktifan sebesar 10%, penugasan dengan bobot 20%,
ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, serta ujian skill di laboratorium dengan bobot 20%. Selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan video pembelajaran berupa pembelajaran teori secara daring menggunakan Zoom Meeting dan e-learning, serta pembelajaran luring untuk pelaksanaan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan pada minggu ini kita akan membahas tentang pengkajian pada keluarga. Sebelumnya saya share dulu untuk materinya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk materi pengkajian pada keluarga ini nanti setelah perkuliahan baik teori maupun praktikum, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian kepada keluarga. Gitu. Jadi nanti untuk metode pembelajaran ada 2 kali tatap muka. Yang pertama tatap muka secara daring untuk penyampaian konsep atau teori pengkajian keluarga. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita lakukan secara luring atau tatap muka. Sebelum ke materi pengkajian keperawatan pada keluarga, kita review dulu pertemuan minggu lalu terkait proses keperawatan keluarga. Dari teman-teman ada yang masih ingat dan bisa menjelaskan? Musalman, Bu. Ya, silahkan Mas Musalman. Mas Salman ya? Ya, Ya, silahkan. proses keperawatan keluarga itu yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian adalah mengumpulkan data tentang kesehatan keluarga. Yang kedua, penegakan diagnosis. Itu merupakan menetapkan masalah yang dialami keluarga dan menyusun prioritas masalahnya. Dan yang ketiga, perencanaan adalah menyusun tindakan keperawatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Yang keempat ada implementasi, merupakan pelaksanaan asuhan keperawatan keluarganya. Dan yang terakhir evaluasi, melihat sejauh mana masalah keluarga dapat teratasi. Demikian, Bu, yang saya tahu. Ya, terima kasih Mas Salman. Tadi sudah lengkap sekali penjelasannya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Dan dari definisi pengkajian secara umum adalah tahapan awal dalam proses keperawatan untuk mengumpulkan data. Baik nanti data yang bermasalah ataupun data yang tidak bermasalah dari hasil pengkajian itu. Saya lanjutkan. Untuk tahap pengkajian pada keluarga itu ada 2 tahapannya. Yang pertama, pengkajian tahap pertama itu untuk melihat kondisi atau masalah kesehatan dari satu keluarga itu. Dan yang pengkajian tahap kedua adalah pengkajian untuk melihat tugas perawatan kesehatan ketika ada anggota keluarga yang sakit. Saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi untuk pengkajian tahap pertama itu dilakukan pada seluruh anggota keluarga secara bersamaan dan dilakukan pada masing-masing individu. Misalnya satu yang untuk pengkajian keluarga itu keluarga kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita kaji bagaimana sistem dan lingkungan, faktor lingkungan, kondisi lingkungan dari keluarga tersebut. Sedangkan pengkajian individu itu dilakukan pada
masing-masing anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Selanjutnya, pengkajian tahap kedua itu dilakukan ketika kita menemukan masalah kesehatan atau penyakit yang dialami oleh keluarga atau salah satu anggota keluarga tersebut. Nah, nanti yang dikaji pada pengkajian tahap kedua adalah 5 tugas perawatan kesehatan keluarga. Ada mulai dari bagaimana keluarga itu mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat keluarga yang sakit, kemudian memodifikasi lingkungan, sampai bagaimana keluarga itu memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk perawatan anggota keluarga yang sakit. Nah, yang kita adopsi untuk nanti melakukan pengkajian pada keluarga itu adalah assessment model dari Friedman. Ada 6 kategori utama pada pengkajian keluarga nanti. Yaitu yang pertama, data umum. Data umum itu mencakup identitas dari kepala keluarga, kemudian identitas dari masing-masing anggota keluarga, seperti data demografi dari jenis kelamin, usia, kemudian tingkat pendidikan, dan sebagainya. Dan data umum terkait status kesehatan atau riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga. Kemudian kategori yang kedua adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Jadi di sini terkait perkembangan mental dari keluarga yang terbentuk itu nanti berada pada tahap yang mana, mulai dari keluarga baru menikah nanti sampai keluarga usia lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pengkajian terkait data lingkungan. Nanti baik itu lingkungan rumahnya, lingkungan fisik rumah, ataupun lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian kategori yang keempat adalah struktur keluarga. Mulai dari struktur peran dari masing-masing anggota keluarga, kemudian ada nilai yang dianut oleh keluarga, pola komunikasi, dan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga. Kemudian yang kelima ada fungsi keluarga. Ada fungsi afektif, sosialisasi, ekonomi, reproduksi, dan fungsi perawatan kesehatan. Ini pada materi konsep keluarga juga sudah dijelaskan, jadi saya rasa teman-teman sudah paham untuk fungsi keluarga ini. Dan yang terakhir adalah coping keluarga, yaitu bagaimana cara keluarga ketika mendapatkan stresor atau ketika ada masalah yang terjadi pada keluarga tersebut. Nah, saya rasa itu untuk pengantar dari konsep pengkajian keluarga. Selanjutnya dari teman-teman, jika ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada yang mungkin perlu diulangi lagi, silakan. Bisa langsung disampaikan. Permisi Bu, mau tanya. Ya, silahkan Mbak Emilia ya. Ya. Ibu, yang dimaksud riwayat perkembangan keluarga dan coping keluarga itu bagaimana, Bu? Riwayat, ya. Riwayat keluarga dan coping keluarga. Baik, Mbak Emilia, terkait riwayat tadi ya, tahap perkembangan keluarga ya? Iya, Bu. Ya.
tahap perkembangan keluarga itu merupakan suatu proses pendewasaan dalam keluarga. Jadi dimulai ketika pasangan atau keluarga itu memulai hidup baru atau dikatakan keluarga itu baru menikah. Sampai nanti tahap perkembangan menjadi keluarga dewasa atau menjadi orang tua dan sampai tahap perkembangan usia lanjut. Itu nanti ada 8 tahap perkembangan, bisa dipelajari lagi konsep perkembangan keluarga yang kemarin. Nah, kemudian nanti tahap perkembangan keluarga itu dilihat dari usia anak tertua. Kalau misalkan usia anaknya 17 tahun, itu kan masuk kategori usia remaja. Berarti tahap perkembangan keluarga itu berada pada keluarga dengan anak remaja. Nah, kalau yang masih belum punya anak atau baru saja menikah, berarti itu adalah keluarga pasangan baru atau keluarga baru menikah. Tuh nanti bisa dipelajari lagi untuk tahap perkembangan keluarga, ada 8 tahap. Kemudian tadi terkait coping keluarga ya. Jadi coping keluarga itu bagaimana keluarga menghadapi masalah atau stresor yang muncul dalam keluarga. Coping merupakan proses aktif saat keluarga memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki untuk mengembangkan perilaku yang akan memperkuat keluarga tersebut ketika terjadi suatu peristiwa yang penuh dengan stres atau tekanan. Kalau sudah masuk ke alamat websitenya, nanti silahkan masukkan kode yang muncul. Coba saya buka. Nanti ketika sudah bisa masuk, pertama kali yang muncul adalah teman-teman diminta untuk menuliskan nama yang masuk, yang menuliskan pentingnya pengkajian keperawatan keluarga. Coba saya baca, ini untuk mendapatkan gambaran tentang masalah keluarga, membantu mengatasi masalah pada keluarga, mengetahui status kesehatan keluarga. Untuk pembelajaran di e-learning atau di LMS, nanti silahkan teman-teman masuk pada pertemuan yang ketiga, materi pengkajian keperawatan pada keluarga. Di situ sudah saya buatkan daftar hadir untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti bisa mengisi daftar hadir secara mandiri. Selanjutnya untuk materi konsep pengkajian keluarga sudah saya upload juga, nanti bisa diunduh sendiri-sendiri. Dan di sini ada kasus untuk dianalisis. Jadi saya berikan satu kasus tentang keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Nanti teman-teman silahkan dianalisis. Oh, ketika keluarga mengalami suatu masalah kesehatan, langkah pengkajian apa yang harus dilakukan, data apa yang harus dikaji. Silahkan nanti dikerjakan, sudah ada petunjuk penugasan yang saya lampirkan. Kemudian untuk pertemuan di hari lusa ya, itu kita masuk untuk praktikum pengkajian keluarga. Nanti tempatnya ada di lab keperawatan keluarga. Untuk materi praktikum juga sudah saya upload di LMS ini. Ada petunjuk praktikum dan ada format pengkajian keluarga. Untuk petunjuk praktikum itu nanti berisi tentang
bagaimana tahapan ketika kita mau mengkaji keluarga dan metode apa saja yang bisa digunakan saat pengkajian atau pengumpulan data. Kemudian untuk format pengkajiannya juga sudah saya lampirkan terkait pengkajian keluarga. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan waktu praktikum. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa lusa ya, untuk praktikum pengkajian keluarga. Nanti tempatnya di lab keperawatan keluarga. Untuk waktu PJ mata kuliah nanti bisa konfirmasi lagi. Tuh. Terima kasih, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat. Ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin terkait pengkajian pada keluarga. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan konsepnya melalui Zoom meeting. Nah, untuk praktikum akan kita simulasikan langsung. Jadi nanti saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana mengkaji pada keluarga. Masih ingat dari konsep kemarin ada 6 kategori utama menurut model keperawatan Friedman yang akan kita kaji pada keluarga. Apa saja? Ya, Wawancara. Wawancara itu tekniknya 6 kategorinya apa? Struktur keluarga, Ya. tugas perkembangan keluarga, lingkungan, data umum, fungsi keluarga, topik keluarga. Oke, bagus sekali. Masih ingat ya ada 6 itu tadi. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nanti silakan kalian mencoba atau melakukan simulasi satu-satu. Saya minta bantuan 3 orang, yang laki-laki 1 untuk menjadi kepala keluarga atau bapaknya, kemudian 1 jadi ibu, 1 jadi anak. Ayo, siapa? Silahkan maju. Ya, silakan ya. Identitas kepala keluarga dan bapak siapa? Saya Bapak Suwarno. Bapak Suwarno, ibunya? Ibu Dian. Dian, dan adiknya siapa? Iya. Dian. Dian, kita baik, untuk data sudah lengkap. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Kemarin yang tensinya tinggi Bapak ya? Iya. Ini, maaf saya tensi dulu ya Bapak. Ya, saya taruh sini ya, Ya. sampai. Saya sudah selesai melakukan pengkajian, sudah selesai menanyakan terkait masalah kesehatan yang dialami keluarga Pak Suwarno. Apakah ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu sudah melakukan pemeriksaan pada kami. Baik, sudah cukup. Nanti 2 hari lagi saya kesini untuk mengecek kembali kondisi Bapak dan mungkin akan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah yang muncul. Itu ya Bapak Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, setelah ini nanti silahkan bisa bergantian, ada yang menjadi keluarga atau kliennya, kemudian ada yang
mensimulasikan pengkajian sebagai perawatan. Itu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini saya tutup dulu. Nanti kalian mencoba sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian penjelasan mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.